Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para asatidz, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, para hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim, zikir serta salawat riyadul muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kita saat ini sedang berada di zaman fitnah. Semakin jauh kita dari zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak fitnah-fitnah yang bisa merusak keimanan kita. Bahkan Nabi mengatakan akhir zaman jadilah seseorang di waktu pagi beriman, di waktu sore dia sudah kafir dengan Allah. Di akhir zaman seseorang di waktu sore dia beriman kepada Allah, namun di waktu pagi dia menjadi kafir dengan Allah. Di akhir zaman Nabi mengatakan al-Islam bada ghariba wa sayaudu ghariba. Islam itu ketika muncul itu terasa asing. Ketika awal-awal Nabi menyebarkan Islam terasa asing di telinga orang-orang yang mendengar akan dakwah Nabi, sehingga ada sedikit dari mereka yang mendustakan akan Nabi, bahkan mereka begitu memusuhi Nabi karena mereka tidak ingin dakwah Islam itu tersebar. Islam terasa asing di awal kemunculannya. Wasayaudu ghariba, dan Islam akan kembali asing pada pandangan pemeluknya. Jadi orang-orang yang bujur-bujur berpegang dengan ajaran agama Islam akan semakin sedikit, semakin sedikit. Karena banyak orang jauh daripada ajaran Islam, jauh daripada tuntunan Islam, jadi asing. Jadi kada perlu aneh kalau di majelis zikir, majelis salawat itu ada banyak orang, sementara di Tugu Maritim sore sudah hibak. Ada aneh nih, itu ada aneh. Zaman fitnah, zaman fitnah. Tinggal kita bagaimana menghadapi zaman fitnah ini. Saya kira kita jangan tak umpat, karena fitnah ini menyerang iman kita, menyerang Islam kita. Iman kita bisa hancur, Islam kita bisa hancur bila kita larut dalam fitnah ini, bila kita terpengaruh dengan fitnah ini. Maka ketahuilah para hadirin hadirat, dalam menghadapi zaman fitnah ini diperlukan 3 hal agar kita jangan terkena fitnah
yang bisa menghancurkan, yang bisa merusak iman dan Islam kita. Jadi perlu 3 perkara, dan ini mesti kita ajarkan ke anak-anak kita. Kita terapkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian dari api neraka. Jaga diri, jaga keluarga, jaga orang-orang yang kita cinta. Jangan sampai terkena fitnah yang bisa membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 perkara ini mesti kita terapkan, baik untuk diri kita maupun kepada keluarga kita, keturunan kita, anak kita, dan orang-orang yang kita cinta. Nang mana kan nang maasi Nabi berdakwah lawan paman Sidin Abu Lahab. Abu Lahab kada maasi, kada apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cinta daripada zaman fitnah sekarang. Yang pertama diperlukan di zaman fitnah ini adalah tawakki. Tawakki. Apa arti tawakki? Apa arti tawakki? Memelihara diri dari perkara-perkara yang bisa menyeret kita ke dalam fitnah tersebut. Apa perkara yang bisa membawa kita ke dalam fitnah itu? Di antaranya adalah teman atau kawan dekat. Jaga diri kita, jaga anak kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai mereka berteman dengan orang-orang yang jauh dari agama. Jangan sampai mereka berkawan dengan orang-orang yang jauh dari Allah, jauh daripada Rasulullah. Karena kawan ini sangat berpengaruh bagi agama seseorang. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu atas agama teman dekatnya. Kadada Nabi memadahi seseorang itu atas agama abahnya, atas agama mamaknya, atas agama gurunya. Kadada. Seseorang itu atas agama teman dekatnya. Itu yang paling berpengaruh. Kawitan tulak ke majelis zikir, kawitan tulak ke majelis ilmu, majelis salawat, majelis maulid. Membawi anak banyak anak nang kadahakon kan apa? Tajanji lawan kawan tulak ke Tugu Maritam. Siapa yang paling berpengaruh? Kawan. Karena memang seperti itu ujar Nabi. Kadada orang tuh seseorang atas agama abahnya, atas agama mamanya, atas agama gurunya aja ada. Para santri-santri penuntut ilmu hendak berhasil dalam menuntut ilmu, cari kawan yang rajin mutalaah,
cari kawan nang taat peraturan. Walaupun gurunya hebat, gurunya alim, gurunya ahli ibadat, tapi faktor yang sangat mempengaruhi adalah kawan. Kawan itu nang penting. Tawakki, kita jaga diri terutama dari bakawan dengan orang-orang yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nang penting benar toh. Tawakki. Nang kedua, kita perlu talaki. Apa arti talaki? Bertemu dengan orang-orang saleh, minta doa dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang saleh. Itu perlu di akhir zaman nih. Di akhir zaman nih perlu kita bertamu lalu orang-orang saleh. Karena kita memandang orang saleh itu akan sangat bermanfaat bagi hati kita, bagi ahwal kita, keadaan kita. Barangkali seorang saleh itu termasuk ashabun nadrah, wali-wali yang diberi Allah pandangan yang bisa merubah keadaan seseorang. Inna lillahi aqwaman idza nadharu ila ahad sa'ida bitilkan nazrah abada. Allah Ta'ala itu punya wali-wali yang apabila dia memandang kepada seseorang, maka orang yang dipandangnya itu akan beruntung selama-lamanya. Ya, nang Imam Suhrawardi, pengarang Awariful Ma'arif, itu beliau waktu di Makkah sidin maitihi orang minta cangangi lawan orang, minta pandang orang. Jadi orang-orang nang di cangangi sidin, nah di anu sidin cangangi, sekira orang mencangangi sidin, ditakoni orang, napa pian kaya itu? Ujar sidin, aku mencari wali-wali nang ashabun nadrah, nang punya pandangan. Sebab bila mereka memandang aku akan beruntung selama-lamanya. Nah itu bilang kita perlu berkumpul dengan orang-orang saleh. Di mana berkumpul orang-orang saleh itu? Di majelis semacam ini, nah. Majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu. Karena dikatakan tidak berhimpun 40 orang kaum muslimin, melainkan ada satu dari 40 itu yang menduduki makam wilayah kewalian. Entah siapa orangnya kita kada tahu. Yang penting bila kita hadir di majelis-majelis kebaikan, niatakan termasuk apa yang kita cari adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Manakah orangnya kita kada tahu. Karena wali-wali Allah itu adalah ara isuhu fil ard, pengantin Allah di muka bumi. Jadi pengantin itu jadi pingit. Nang bisa melihat pengantin nang dipingit itu hanya orang-orang nang terpilih. Nang nyata orang nang ada undangan. Nah, jadi pengantin itu disimpan orang, ada sembarangan orang nang bisa tahu bahwa itu adalah wali Allah, kecuali memang para wali yang dimasyhurkan Allah untuk memberi manfaat keberkahan bagi kaum muslimin. Jadi perlu talaki, berkumpul dengan orang saleh, berdapat orang saleh, itu perlu di akhir zaman ini.
minta doa dengan orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga, tarakki. Tarakki itu apa? Kita berusaha meningkatkan diri kita agar tambah dekat dengan Allah. Memang amun meningkatkan ibadah secara zahir, misalnya hari ini sembahyang sunat 2 rakaat, isuk harus 4, isuknya harus 6, isuknya harus 8, ada kayak itu Bang. Ada kayak itu. Meningkatkan ini maksudnya apa? Bukan artinya dari segi jumlah ibadah kita tuh kita tingkatkan, tapi dari segi kualitas. Dari segi kualitas ibadah kita tingkatkan. Hari ini aku kurang khusyuk 2 rakaat sembahyang nih. Esok hari tingkatkan, berusaha sekira bagaimana tambah khusyuk. Hari ini aku membaca Quran kurang tafakkur, maka kita berusaha kayak apa sekira esoknya ketika membaca Quran bisa diiringi dengan tafakkur. Kadakawa salambaran barang dari salambar yang kita baca Al-Quran itu saayat kah yang kita tafakkuri. Nah, menambah iman kita, menambah keyakinan kita. Nah, itu maksud tarakki, itu meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di zaman fitnah ini perlu 3 ini. Tawakki, talakki, tarakki. Dan ternyata bagi orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan memperbanyak dan istiqamah, maka untuk nang 3 macam itu secara otomatis akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakki misalnya, kita nih ngalih mahindar kawan nang kada baik. Nah, lalu macam apa sekira kita ini kawa berjauh dari inya, kawa kada bakawan lagi lawan inya. Banyaki salawat, banyaki salawat, kaina ada tu jalannya Allah menjauhkan kita dari kawan-kawan yang bisa membuat iman kita rusak, iman kita hancur itu. Salawat aja dibanyaki. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sebenarnya 1000 kah. Banyaki salawat, binian lakian. Malahan ujar Habib Umar bin Hafid, ketika kita nih orang buruk, kita nih orang jahat, orang nenek kita nih orang yang kada baik, lalu kita hendak menjadi orang baik, tapi kita bingung kayak apa cara memulainya, ujar Sidin, mulailah dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita nih anak jadi orang baik, ya kalau marah ini nah kita asa diri ini buruk, diri ini kada baik, diri ini ngalihai, lalu kita hendak jadi orang baik, bahasa waya ini hendak hijrah, tapi bingung memulainya, di mana dahulu? Mulailah dengan salawat lawan Nabi, banyaki salawat lawan Nabi. Nah, itu permulaan yang baik benar, yang terbaik lagi. Kemudian bila sudah kita tawakki, ini kena bisa kena di hati kekawanan tuh timbul muar lawan kita, timbul benci lawan kita, timbul kada katuju bakawan kita, timbul menjauh lawan kita.
nomor kita diblokirnya, bisa? Atau nomor kita hilang di WA-nya. Itu jalan Allah Ta'ala itu hendak membimbing kita ke arah yang lebih baik. Jangan sakit hati diblokir orang nomor. Jangan sakit hati tahap dihapus orang nomor kita. Jangan sakit hati. Itu yang terbaik. Allah pilihakan sagan kita sudah. Sebab Allah Ta'ala tahu bila kita bakawan nang itu masih aja, iman kita bisa rusak. Iman kita bisa rusak. Nah, sudah Allah jauhakan kekawanan nang cagaran kada maulah kita baik nih berkat salawat tadi. Terus banyaki salawat lawan Nabi. Banyaki salawat lawan Nabi. Maka akan diberi Tuhan talaki. Apa artinya talaki ini? Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Kita akan dipertemukan dengan kawan-kawan yang saleh, yang bisa memadahi kita, yang bisa membimbing kita, yang bisa menuntun kita. Apabila kita salah, dia bisa menegur kita. Itu orang amalan salawat dipertemukan kena lawan kekawanan, lawan teman-teman itu. Entah dia sebagai guru kita atau bisa junang kekawanan sehari-hari. Bisa. Pokoknya bila orang tua amalan salawat karena dapat nang talaki ini, dia akan dipertemukan dengan kekawanan-kekawanan yang akan membimbing, yang akan menuntun bagi dirinya ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Banyak salawat aja intinya 1000 sehari gen. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi memulainya tuh kuncinya baca. Kuncinya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hanya baca salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai Hamidum Majid. Hanya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Habis sembahyang 200, maka 5 kali sembahyang 1000. Talaki ngarannya itu dipertemukan dan orang-orang saleh. Nabila sudah nitu kaina diberi Tuhan yang ketiga taraki. Diri kita akan meningkat ibarat jabatan itulah meningkat, naik pangkat. Taraki itu naik, artinya naik pangkat. Bahkan orang yang amalannya salawat itu, orang yang amalannya salawat itu bila nyasal istiqamah, rutin, kadenang balang kambingan, orang yang amalan istiqamah tuh kenaikan pangkat inya itu langsung Rasulullah yang membimbingnya. Langsung Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah guru secara rohani bagi orang yang memperbanyak salawat lawan sidin. Orang yang memperbanyak salawat lawan Nabi secara rohani dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang yang amalan salawat kada akan tersesat. Seandainya sasat, Nabi yang menariknya kena. Tabuliknya, misalnya orang nih amalan salawat, dia punya aliran Mu'tazilah, dia alirannya Jabariyah,
dia alirannya misalnya Syiah atau macam-macam, amalannya salawat Nabi tarik kena. Luar biasa. Taraki itu ada benaik dari nang rendah dinaikkan orang jadi orang yang mulia. Di Mesir itu bahkan dahulu ada seorang artis nang wani bebuka aurat di Mesir tuh. Artis terkenal wani membuka aurat, bahasa ini artis panas. Nah lalu nangaran inya nih hibat berakting, hibat main film, ditawarilah si artis ini untuk memerankan peran sebagai seorang sufi besar yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Kan orang jadi Rabi'atul Adawiyah itu seorang sufi waliyah, bini-bini nang wali nang besar kedudukannya di sisi Allah dan Rasulullah. Dan di antara amalan Rabi'ah itu dia bersalawat kepada baginda Nabi dengan memperbanyak salawat lawan baginda Nabi. Setiap berdiri, berduduk, berjalan, dia selalu bersalawat lawan Nabi. Artinya ada kurang paribasanya siang 1000 malam 1000 itu nang jelas dahulu. Nah karena di saat-saat waktu luang mulutnya selalu basah dengan salawat kepada Nabi. Mulutnya selalu basah dengan salawat lawan Nabi, itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah lalu si artis nang ini demi peran, karena bayarannya larang, demi peran sebagai Rabi'ah untuk menghayati perannya, maka dia itu balatih untuk bersalawat. Walaupun untuk kepentingan akting, kepentingan main film, maka dia pura-pura salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kisah napa-napa salawat, timul salawat, dilatihnya. Ini niatnya bukan karena cinta Nabi, bukan karena rindu lawan Nabi salawat, tapi karena kepentingan aktingnya, kepentingan main filmnya. Jadi latihan bersalawatnya siang 1000 malam 1000. Latihan bersalawat saya kira di bibir ini tahu bibir apa tahu ucap Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Latihan ninya, latihan si artis nih. Suatu malam si artis nang ini nih didatangi orang. Orangnya liwar bungas, orangnya bercahaya, orangnya ada desa samaannya di dunia nang ini, ada desa samaannya. Didatangi oleh sinang orang nang pak bungas benar nang ini. Lalu betakunai si artis nih, pian ini siapa? Ujar orang nenek, aku tuh iya nang ikam bersalawat hari-hari lawan diaku. Aku tuh iya nang ikam bersalawat lawan diaku hari-hari, nang ikam menyebut ngaranku. Aku kasini hendak manamui ikam. Ujar nang orang nenek. Kemudian ikam bila beisukan datangi Syekh Mutawalli Sya'rawi, belajar ikam lawan inya, ujar Nabi. Si nang artis itu ada pandai lagi dalam mimpinya sudah takjub, kagum, lamahan awak. Begitu tabangunan menangis sejadi-jadinya. Menangis. Kenapa menangis? Kahimungan ditamui oleh Nabi. Siapa seorang artis nawani membuka aurat, bahkan dituntun oleh jutaan penonton, artis terkenal. Kenapa? Begitu didatangi Nabi,
siang harinya langsung tobat, ampih jadi artis, dan mendatangi Syekh Mutawalli Sya'rawi minta lajari dasar-dasar hukum Islam, minta lajari syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang asal orang buruk, asal orang kada baik, bahkan orangnya katuju memamerkan aurat ketika dia bersalawat lawan Nabi, tapi dia memperbanyak salawat lawan Nabi walaupun tujuannya bukan karena Allah, tujuannya bukan karena cinta lawan Nabi, tapi ini salawat, ini amalan salawat, yang mana salawat ini terhubung dengan Sayyiduna Muhammad. Dan siapa Sayyiduna Muhammad itu siapa? Sayyiduna Muhammad itu siapa? Rahmatun lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Sayyiduna Muhammad adalah rahmah lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Itu Sayyiduna Muhammad. Jadi kalau bicara salawat, kenapa aja salawat itu kada ikhlas, tetap bermanfaat. Seperti artis tadi bersalawat incaan aja, kisahnya aja, karena ini cagaran berakting, main film, jadi latihan bersalawat, latihan tetap bermanfaat, bahkan berkat inya banyak bersalawat walaupun kada ikhlas. Tamimpi lawan baginda Nabi, tamimpi lawan baginda Nabi, dipadahi baginda Nabi ini akhirnya ini jadi tobat, jadi wanita yang salehah, nampak ibadat, ampih jadi artis, ampihnya langsung ampih jadi artis. Jadi salawat ini amalan yang paling baik di akhir zaman nih, amalan yang paling baik di akhir zaman, apalagi zaman fitnah ini zaman fitnah yang bisa merusak iman, yang bisa merusak Islam kita, yang bisa menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada hal-hal yang baik. Ini perlu kita 3 hal itu: tawaki, talaki, taraki. Dan untuk mendapatkan yang 3 ini ternyata mudah bagi orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja kuncinya. Kuncinya banyaki salawat, dapat tuh nang 3 tuh, dapat nang 3 tuh. Kalau orangnya katuju bak nang hal nang kada baik, ngalihnya menghindari, banyaki salawat. Ibarat kakawanannya tuh nang kada baik baratan, tapi nya memperbanyak salawat. Kayaknya kakawanannya kayaknya nang menghindarinya, kakawanannya nang menjauhinya. Kalau inya ngalih, bisa jawabnya nyaman aja mbak salawatnya, kada perlu lagi kakawanannya, bisa aja inya seorang yang menjauh. Bila kita memperbanyak salawat, kita talaki, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah. Bila kita memperbanyak salawat lawan Nabi, kita akan dapat taraki, kenaikan keadaan diri ini nih, dari keadaan yang kada baik dinaikkan Tuhan kepada keadaan yang baik. Kalau kita dulunya ahli maksiat, Allah naikkan kita kepada ahli taat. Itu berkat salawat. Contoh artis tadi, orang ahli maksiat, katuju maksiat, banyak salawat walaupun kada ikhlas. Sekali lagi, walaupun kada ikhlas, ini hebatnya salawat nih. Sambil berjalan, sambil barabah, sambil macam-macam, banyaki salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad misalnya, atau apakah. Asal jangan 2 keadaan aja, waktu qadha hajat lawan waktu berhubungan badan, jangan bersalawat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi ini 60 bulan maulid. Nah, 60 bulan maulid, tambahi salawat, tambahi lagi
Tambahin apa? Tambahin apa? Nah, berapa sehari salawat? 1000. Berarti bila bulan Maulid 2000 harus kok. Hebat santri-santrinya sehari 1000 sehari hebat benar sudah tuh. Nah, jadi salawat sudah kuncinya salawat 60 bulan Maulid. Nah, momentum kita bulan Maulid ini bulan yang kita saya kira Nabi itu gembira lawan kita. Bulan Maulid ini saya kira Nabi itu senang lawan kita. Saya kira Nabi itu cinta lawan kita. Saya kira Nabi itu gembira biar kada maulidan nah di rumah. Kada usah maulidan gin. Tapi gawian kita menggembirakan Nabi, wah luar biasa sudah. Napa? Kita bersalawat lawan siden. Nabi tahu, Nabi mendengar, Nabi melihat gembira siden lawan kita. Iya, amharat benar nih tuh. Jangan di bulan Maulid kita menjadi umat nang menyakiti Nabi. Jangan di bulan Maulid kita menjadi umat nang menyedihkan Nabi. Bulan Maulid berjugit-jugitan. Ya sudah mudahan kita ini menjadi umat nang bisa menggembirakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita ini menjadi umat nang bisa membahagiakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita ini jangan sampai menjadi umat nang maulah Nabi sakit hati. Mudahan kita kada termasuk golongan umat nang maulah Nabi bersedih hati. Mudahan jangan termasuk kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yuqabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wa solehan wa salaman wa barokatan ya Allah wa barokatan ya Rahman wa barokatan ya Rahim. Berkat kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Allah, kami dan para santri dan seluruh jamaah majelis taklim, zikir dan salawat riyadul muhibbin bermohon kepadamu ya Rabb, curahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhamu ya Allah kepada guru kami yang mengasuh pondok pesantren dan majelis taklim, zikir dan salawat riyadul muhibbin. Selalu sihatkanlah ya Allah guru kami ya Allah, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah segala urusan-urusan guru kami, dan kabulkanlah segala hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun akhirat, juga para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jubur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma fal ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin fajran azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyaikina wal jamil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa akinlal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina wabbal khair wabbal barokat wabbal nikmat wabbal rizki wabbal sehat wabbal kuat wabbal salamat wabbal jannah. Allahumma afina min kulli bala id dunya wa azabil akhirah wa isrif anna bi haqqi Qur'anil azim wan nabiyikal karim syarad dunya wa saral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu minkum. Taqabbal ya karim. Para jemaah sekalian, ini Banyu waktu hataman Quran semalam. Nah, bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad madadikal jari wa jem'an. Allahumma shalli. Ini berikutnya nek dua Habib, apalagi Maulid, zikir, lawan nih dua apa Banyu hataman Quran. Bila habis ini aja ada lagi ini bahas nang sisa lagi beri Habib semalam. Jadi panitia ambil panitia. Habib sabu seorang Habib sabu seorang